Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dari termometer. Termometer merupakan suatu alat untuk mengukur suhu. Nah, biasanya kalian pada saat demam menggunakan termometer untuk mengukur suhu kalian, bukan? Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis termometer. Jenis-jenis termometer ini ada 4. Ya, masih banyak lainnya, namun Ibu hanya menyampaikan hanya 4 jenis saja. Yang pertama yaitu termometer digital. Termometer ini biasanya berada di laboratorium. Kemudian termometer klinis, yaitu termometer yang digunakan untuk mengukur suhu badan kita ketika kita sedang sakit atau demam. Kemudian ada termometer bimetal, yaitu termometer yang digunakan untuk mengukur suatu perubahan suhu dengan prinsip logam. Kemudian ada yang namanya termometer Schick-Bellani, yaitu termometer yang digunakan untuk mengukur suhu dari skala maksimum dan minimum. Nah, kalian sudah tahu apa saja macam-macam besaran skala? Apakah kalian sudah tahu ada berapa skala suhu? Ya, silakan. Ya, betul sekali, ada 4, yaitu Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Apakah kalian tahu ada berapa skala suhu? Ya, betul sekali, ada 4, yaitu Kelvin, Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Nah, sekarang kalian coba lihat gambar apa? Ya, betul sekali, ada gambar tiang listrik. Di dalam tiang listrik itu ada apa? Ada kabel. Nah, kabel itu dipasang secara apa? Ya, secara kendor. Nah, kenapa menyebabkan kabel-kabel tersebut dipasang secara kendor? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kenapa? Karena ketika malam hari kabel tersebut mengalami penyusutan. Penyusutan ini menyebabkan kabel-kabel tersebut akan menegang atau mengencang. Nah, ketika kalau kita masang kabel tersebut dengan secara kencang, maka dikhawatirkan pada malam hari kabel-kabel tersebut akan putus. Selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa yang terlihat? Gambar balon. Nah, mungkinkah balon-balon tersebut dapat meletus secara tiba-tiba? Ya, silahkan. Karena balon tersebut mendapatkan suhu yang panas, maka isi balon tersebut memuai sehingga balon tersebut meletus dengan sendirinya. Coba kalian perhatikan ada gambar apa? Ya, betul. Ada gambar sup yang telah masak dan air mendidih. Nah, pertanyaannya, manakah yang paling cepat panas? Ya, mungkin ada yang bisa menjelaskan. Ya, jadi yang lebih cepat panas itu adalah air mendidih. Kenapa? Karena sup tersebut memiliki kalor jenis yang lebih besar daripada si air mendidih ini. Jadi dia lebih banyak membutuhkan waktu untuk memanaskannya. Sedangkan hubungan dengan kapasitas kalornya itu apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kemampuan untuk menaikkan 1 derajat dalam menyerap kalor sehingga suhunya menjadi 1 derajat lebih tinggi, dan persamaannya yaitu C sama dengan
dibagi per delta T. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang perubahan wujud benda. Kalian sudah tahu kan? Ibu juga pernah menjelaskan, namun masih secara singkat ya. Coba kalian ingat-ingat terlebih dahulu. Gimana? Ya. Nah, ada perubahan wujud benda maksud saya. Mencair, menyublim, membeku, menguap, dan mengkristal. Nah, perubahan wujud benda ini ada yang namanya melepas kalor dan menerima kalor. Nah, contohnya cair ke padat itu namanya apa? Ya, membeku. Nah, dia itu melepas kalor. Gas ke padat mengkristal, gas ke cair mengembun. Kalian tahu embun kan? Pas waktu kita pergi ke sekolah pagi-pagi, pasti tangan kita terasa apa? Tangan kita itu terasa berair. Nah, itu yang dinamakan dengan embun. Selanjutnya, gambar apa yang terlihat? Ya, betul sekali. Ada gambar kompor dan air mendidih. Nah, dari peristiwa tersebut ada 3 perpindahan, yaitu konduktor, radiasi, dan konveksi. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Pemuaian itu disebabkan adanya suhu semakin tinggi. Apakah warna juga mempengaruhi pemuaian? Misalkan warna balon yang gelap dan terang. Tadi Mas Ivan itu bertanya, pemuaian itu disebabkan adanya suhu semakin tinggi. Apakah warna juga dapat mempengaruhi dari pemuaian? Misalnya ada balon berwarna yang lebih gelap dan berwarna terang. Apakah itu dapat mempengaruhi? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian dapat memperhatikan praktikum berikut ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk percobaan pemuaian antara lain es batu, baskom, air hangat, botol, balon, kemudian balon berwarna krem diletakkan pada mulut botol, kemudian baskom tersebut dimasukkan air panas. Setelah itu, botol tersebut diletakkan pada baskom yang berisi dengan air panas. Amati perubahan yang terjadi. Mula-mula, balon tersebut mengempes. Namun, lama-kelamaan balon tersebut akan berisi sebuah gas atau mengembang. Setelah balon yang direkatkan pada ujung atas botol dipindahkan ke dalam baskom yang berisi air hangat, perlahan balon akan mengembung. Semakin lama, balon tersebut akan semakin mengembang dari ukuran awalnya. Kemudian, botol dengan balon yang sedang mengembung dipindahkan ke dalam baskom berisi air dingin dan berisi es batu. Amati perubahan yang terjadi. Semakin lama, balon yang mula-mula mengembung, dia akan mengempis.
Setelah beberapa menit, balon tersebut mengempis pada ukuran semula. Ketika bagian bawah botol dimasukkan ke dalam baskom yang berisi air panas, udara akan memuai di dalam botol, sehingga menyebabkan balon mengembung. Jika kemudian bagian bawah botol dimasukkan ke dalam air dingin, maka suhu akan turun yang menyebabkan balon menjadi kempis. Pada pertemuan hari ini, Ibu sudah menjelaskan tentang suhu, kalor, pemuaian, dan perubahan wujud benda. Nah, sekarang kalian Ibu akan bagi untuk beberapa kelompok dan nanti tolong dipresentasikan ya. Kelompok 1 itu membahas tentang materi suhu. Kelompok 2 membahas tentang kalor. Kelompok 3 yaitu membahas tentang pemuaian, dan kelompok 4 itu membahas tentang perubahan wujud zat. Nah, nanti di situ kalian dapat bertanya jawab dan berdiskusi ya. Apakah kalian sudah selesai? Jika sudah, silakan ketua kelompok berdiri untuk mempresentasikan jawabannya. Nah, nanti kalau sudah dipresentasikan, kalian dapat bertukar jawaban dengan materi temannya yang berbeda ya. Di situ kalian boleh tanya, berdiskusi, maupun tanya-tanya seputar materi keduanya. Oke, waktunya sudah habis. Yang akan mempresentasikan materi suhu yaitu Mas Ivan, silakan maju ke depan. Suhu adalah derajat panas suatu benda. Jenis-jenis termometer yaitu termometer bimekal, klinis, dan lain-lain. Pemuaian adalah pertambahan ukuran suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan suhu. Pemuaian itu dapat terjadi pada zat padat, zat cair, dan gas. Di sini saya akan mengambil contoh memuai panjang rumusnya, yaitu delta L sama dengan panjang mula-mula kali alfa kali delta T. Nah, dua teman kalian telah menyampaikan materi suhu dan kalor. Silakan, adakah yang mau menyimpulkan antara materi yang sudah kalian dapat hari ini? Baiklah, saya akan menyimpulkan materi kalor. Yang pertama, kalor adalah perpindahan suhu suatu benda dari suhu tinggi ke suhu rendah sampai mencapai kesetimbangan termal. Kemudian perpindahan kalor ada 3, yaitu konveksi, konduksi, serta radiasi. Kemudian saya akan menuliskan salah satu rumus perpindahan kalor, yaitu konduksi. H sama dengan Q per T, atau H sama dengan K kali alfa kali delta T per L. Demikian yang saya dapat sampaikan atau simpulkan. Nah, pada pertemuan hari ini sudah selesai, namun Ibu akan melakukan post-test terlebih dahulu ya. Nah, post-test ini untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi suhu, pemuaian, perubahan wujud benda, dan kalor. Jika sudah kalian itu dikumpulkan ke depan ya. Sekian pembelajaran dari Ibu pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang hari ini kalian pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.